Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak kelas 3A yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya anak-anak. Anak-anak, jangan lupa untuk menjaga dan merawat tubuh kita. Karena di masa pandemi ini kita harus benar-benar menjaga dan merawat tubuh kita. Dan itu pula merupakan pengamalan sila pertama ya anak-anak. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 1, subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pembelajaran pertama dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dengan kompetensi dasar 4.4 dan 3.4. Nah anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Yang kedua, siswa mampu menyusun laporan menggunakan kosakata yang tepat. Yang ketiga, siswa mampu menemukan makna kosakata. Yang keempat, siswa mampu menuliskan informasi menggunakan kosakata yang diketahuinya. Nah anak-anak, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, ibu mau tanya nih, siapa di rumah yang memiliki tanaman? Ayo coba. Kalian amati di sekitar rumah kalian, apakah ada tanaman yang hidup di lingkungan rumah kalian? Jika ada, coba kalian lihat. Mereka berkembang biak nih seperti apa ya? Pertumbuhannya seperti apa ya? Nah, mari kita bahas ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Yang kedua, perkembangbiakan tanaman atau tumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah atau ukuran sel dan tidak dapat kembali atau irreversible. Dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, grafik, dan bersifat kuantitatif. Jadi, pertumbuhan itu tidak dapat kembali ke dalam bentuk semula. Contohnya, jika ada biji ditanam, ia akan tumbuh menjadi pohon. Nah, pohon itu tidak akan bisa kembali menjadi biji. Seperti itu ya anak-anak. Lalu perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan. Tidak dapat diukur tetapi dapat diamati. Ini bersifat kualitatif. Yang pertumbuhan tadi bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan bersifat kualitatif. Kalau pertumbuhan dapat diukur ya anak-anak seperti tinggi pohon itu. Kalau perkembangan tidak dapat diukur, melainkan dapat diamati. Lalu, pertumbuhan dan perkembangan dua proses yang berjalan secara simultan atau bersamaan. Pertumbuhan tanaman biasanya mulai dari biji. Kemudian muncul tunas atau kecambah. Tanaman tumbuh semakin besar akan menghasilkan bunga. Bunga tersebut merupakan alat perkembangbiakan tanaman. Bunga akan menghasilkan buah dan biji. Tanaman akan tumbuh subur jika mendapatkan sinar matahari, air, dan unsur hara yang cukup. Bu, unsur hara itu apa? Unsur hara adalah berbagai macam zat yang dibutuhkan oleh tanaman. Tanaman yang subur menyediakan zat-zat hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, anak-anak, itu merupakan suatu pertumbuhan yang dimulai dari biji ya. Lalu, faktor yang mempengaruhi tanaman ada dua. Yang pertama ada internal atau dari dalam. Yang kedua ada eksternal atau dari luar. Faktor internal yang pertama ada genetik. Genetik induknya yang menentukan bentuk tubuh, warna bunga, rasa buah, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada hormon.
Hormon adalah zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai jenis tanaman. Nah, sedangkan faktor eksternal atau dari luar, yaitu nutrisi seperti pupuk, lalu sinar matahari sebagai cahaya seperti itu, lalu air untuk kesuburan atau untuk minum tanaman, dan yang terakhir suhu kesuburan tanah. Nah, yang seperti tadi sudah dijelaskan, suhu kesuburan tanah ini sangat berfungsi untuk unsur haranya ya anak-anak. Lalu, perkembangbiakan tanaman. Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Tahukah kamu bagaimana tumbuhan berkembang biak? Ayo, siapa di sini yang tahu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Tujuan perkembangbiakan yaitu untuk mempertahankan tumbuhan tersebut agar tidak punah. Perkembangbiakan tumbuhan ada dua cara. Yang pertama dengan cara generatif. Artinya perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menanam biji atau melalui penyerbukan. Nah, ini gambarnya. Seperti ini anak-anak jika kita menanam biji. Nah, contohnya seperti pohon mangga, pohon jambu, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada pertumbuhan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan tanpa melalui menanam biji. Loh Bu, kok bisa tanpa menanam biji tapi bisa tumbuh atau berkembang biak? Bisa saja. Nah, mari kita perhatikan. Perkembangbiakan vegetatif ini dapat dilakukan dua cara, yaitu secara alami dan secara buatan. Nah, secara alami ini tanpa membutuhkan campur tangan manusia, sedangkan cara buatan dengan bantuan manusia. Nah, yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ini yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin atau perkembangbiakan yang dialami oleh tumbuhan berbiji melalui penyerbukan. Yang seperti tadi anak-anak, contohnya pada tanaman apel, pada tanaman mangga, pada tanaman jambu dan jeruk. Yang kedua, ada perkembangbiakan secara vegetatif alami. Vegetatif alami tanpa bantuan manusia atau ikut campur manusia ya anak-anak. Yang pertama, ada tunas. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh di sekitar induknya dan menjadi tumbuhan baru. Contohnya seperti pohon pisang. Pernahkah kalian mengamati pohon pisang? Nah, seperti itu. Lalu ada lagi nggak tunas? Ada. Seperti apa? Seperti tebu. Bisa. Lalu yang kedua, mari perhatikan di bawahnya ada gambar cocor bebek. Itu tunas daun. Sama-sama tunas, tapi ini tunas daun. Tunas daun seperti cocor bebek akan tumbuh di tepi daun. Nah, jika tadi tunas tadi tumbuh di sekitar induknya, di batangnya, kalau sekarang di daunnya ya anak-anak. Lalu yang ketiga ada umbi batang. Umbi batang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, contohnya seperti kentang. Yang ketiga ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan, contohnya ada wortel. Lalu yang kelima ada umbi lapis. Umbi lapis terbentuk karena lapisan daun yang tertumpuk rapih dan rapat. Contohnya seperti bawang merah. Lalu yang keenam ada akar tinggal atau rizoma. Adalah batang yang seluruhnya berada dan tumbuh di permukaan tanah. Pernahkah kalian mengamati jahe atau kunyit, laza, kayak seperti itu ya anak-anak. Lalu yang terakhir ada spora. Spora adalah satu
satu atau beberapa sel bias haploid atau diploid yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora, tumbuhan pada tempat lembab, contohnya seperti tanaman paku yang ada di samping ini. Nah, sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif buatan atau campur tangan manusia, yaitu yang pertama ada mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar dengan cara mengupas kulit batang dan membungkusnya dengan tanah. Nah, anak-anak, seperti ini ya gambarnya. Nah, tidak semua tumbuhan dapat dicangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok hanya tumbuhan dikotil dan biji terbuka, contohnya seperti mangga, jeruk, jambu. Lalu yang kedua ada menyambung. Menyambung adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara dua batang tanaman yang sejenis. Contohnya seperti pohon mangga, pohon jambu, dan lain-lain. Nah, seperti ini ya anak-anak. Gambarnya bisa dilihat. Lalu yang ketiga ada stek. Stek adalah cara budidaya tanaman dengan cara memotong bagian-bagian tumbuhan tertentu kemudian ditanam di tanah setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Contohnya seperti tanaman singkong, tanaman tebu, dan lain-lain. Lalu ada okulasi. Okulasi adalah perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan tunas baru pada batang tumbuhan yang masih sejenisnya. Contohnya seperti pohon mangga, rambutan, dan lain-lain. Nah, seperti ini anak-anak. Hampir sama ya, sama menyambung ya. Kalau yang okulasi ini lebih ke tunas barunya ya anak-anak, nanti ditempelkan. Nah, di dalam ini. Tahap pertama, ini kedua, ketiga, dan terakhir ketika ia sudah mulai bertumbuh. Lalu yang terakhir ada merunduk. Proses perkembangbiakan yang dilakukan pertumbuhan bercabang panjang dengan merundukkan ke tanah. Biasanya dilakukan untuk mempercepat waktu panen dan memperoleh keturunan yang sifatnya sama persis dengan induknya. Contohnya seperti tanaman stroberi atau melati. Nah, anak-anak, ayo perhatikan tumbuhan yang ada di sekitar rumahmu. Lalu, kelompokkan sesuai dengan jenis perkembangbiakannya. Nah, untuk tugasnya, kalian bisa membuat pengelompokan tumbuhan sesuai perkembangbiakannya. Format penulisan laporannya sudah Ibu berikan ya di sini. Nanti kalian cukup menuliskannya sama seperti Ibu, ditulis di buku tulis ya anak-anak atau di buku tema kalian. Mungkin cukup sekian dari Ibu, pembahasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya anak-anak.